Halo, selamat siang, pagi, malam, sahabat-sahabat berkebun di mana saja berada. Saya kali ini akan sharing bagaimana tutorial berkebun di 4 musim. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, konsepnya itu sebenarnya kalau berkebun di 4 musim itu sudah prosedur, sudah protap. Nah, saat ini adalah bulan Maret, tanggal 15 ya. Tanggal 15 ini sebelum nonton video tutorial saya, jika berkenan sahabat-sahabat sekalian, monggo ya, di subscribe, like, komen, share, dan tentunya tekan tanda lonceng supaya apa? Bisa mengikuti channel-channel liputan-liputan dalam berkebun selanjutnya. Ya, sebelum tanggal 15, awal Maret, itu kebun, ini tempat saya ini kebun, itu tidak seperti ini. Tadinya banyak rumput-rumput seperti ini ya. Nah, rumput-rumput ini ya. Rumput ini itu harus diambilin, dicabut. Nah, awal Maret kemarin saya dibantu oleh adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Rigosen College Indiana. Beliau datang ke sini selama 2 hari untuk magang lah ceritanya, untuk belajar berkebun, juga pengen mengetahui berkebun 4 musim itu bagaimana gitu. Saya menerangkan semuanya ya. Dan setelah itu kan udah kelar nih. Ini kebun saya ini udah kelar kan? Rumput itu udah ada. Baru setelah kelar kita bisa membersihkan dengan cara congkel atau digemburkan ya. Dan tentunya berkebunnya itu lakukan step by step. Artinya kalau kita membersihkan rumput itu tak usah ngacak ya kan. Dimana step by step, satu garis dulu, satu lurus dulu. Nah, saya saat ini membersihkan, sudah mencangkul itu dari awal ini, dari step by step. Saya bersihkan semua. Setelah itu baru kita pindah ya. Setelah itu pindah-pindah lagi ya. Terus perlu diketahui sahabat-sahabat semuanya, bulan Maret itu biasanya masih turun salju dan udara cukup dingin ya. Nah, kemarin sekitar 2 hari yang lalu ini turun salju, dan otomatis kalau turun salju ini tanahnya itu jadi frozen, jadi keras. Kalau kita cangkul atau kita gali itu sangat keras, dan ini tidak bisa ya, dan tidak menguntungkan bagi kita, itu buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Tapi setelah turun salju selesai, itu biasanya itu otomatis tanahnya itu karena mengandung air itu jadi gembur. Nah, lakukan kita mencangkul ya kan. Jadi kalau pada bulan Maret ini ada saat, misalnya pada saat dingin itu atau saat seno kita nggak melakukan, tapi ada udara panas atau udara hangat ya, kita langsung berkebun. Lakukan karena step by step. Nah, kebun saya ini kan sudah udah mulai rapi ya, yang belakang belum. Nah, nanti galangan ini akan saya rapikan ya kan. Jadi sekarang step by step adalah merapikan tanahnya dulu ya. Nah, sekarang tanggal 15 ya. Terus kapan mulai pembibitannya? Nah, saya melakukan pembibitan itu bukan pada minggu-minggu ini ya. Karena apa? Itu nanti akan mubazir. Walaupun biasa saya membibitan kan di dalam rumah. Nah, biasanya kalau 2 minggu itu kan sudah tinggi dan sudah bisa diterasut tanah. Kalau pada saat sekarang itu pembibitan itu terlalu dini, terlalu early misalnya. Nanti yang ada itu kita mubazir, pada saat dikeluarkan kan masih dingin. Pengecualian kalau pembibitan yang batangnya adalah batang-batang yang misalnya yang besar ya. Contohnya misalnya kita nanam pare, terus kita nanam buncis, terus kita nanam kacang panjang ya kan. Itu nggak ada masalah karena dia tinggi pun dia tetap kuat. Tapi kalau kita nanam kol, kale, atau bokcoy, sawi, itu kan bibitnya itu batang itu kecil kayak rambut. Jadi kalau udah 10 cm itu nanti kalau nggak dipindah, yang ada jatuh, akhirnya rusak, mati. Mau nggak mau saya bikin lagi kan, dan terlalu gini ya. Tapi minggu depan itu kan saya melakukan minggu depan sekitar tanggal 25 Maret ya kan. 25 Maret itu kan masih ada waktu 5 hari ke depan. Nah, kita lakukan itu pembibitan. Karena nanti kalau selama 2 minggu udah bagus, itu April awal itu semua bibit yang kita pembibitan dalam rumah itu kita transfer ke tanah. Nah, tentunya ya. Biasanya April itu kan juga suka dingin dan suka seno lagi. Nggak ada masalah. Karena sudah protap, saya melakukan tanggal 25. Kalau kita tidak melakukan pada saat April, iya kalau turun seno. Kalau tiba-tiba udaranya memang benar-benar udah spring, kita ketinggalan atau kita telat. Jadi istilahnya apa ya? Ya itu adalah risiko berkebun di 4 musim ya. Kalaupun memang
bulan April itu udara bagus, ya kita beruntung gitu. Tapi kalau udara nggak bagus, ya kita buat lagi. Tapi kalau kita nanam kale nggak apa-apa. Tinggi kale sudah 10 cm, itu dia kuat terhadap udara dingin. Tapi kalau seperti kayak yang saya bilang sebut tadi ya, misalnya kol, bok choy, terus kacang tanah, kacang panjang, itu kalau taruh di luar, walaupun batangnya keras untuk kacang panjang ya, kalau udara dingin atau frozen dia akan mati. Mau nggak mau buat lagi ya. Jadi ini tanah ini yang sudah saya gemburkan seperti ini udah ke depan itu udah siap tanam artinya. Tapi namanya adalah masih 3 minggu lagi. At least ini tanah ini sudah rapi ya kan. Karena pada saat bulan April kita membersihkan atau menggali tanah itu kita ketinggalan, kita telat ya. Lebih baik lebih awal. Kalau udah lebih awal seperti ini kan sudah rapi nih. Nah kita tinggal menunggu aja, baru kita pembibitan dalam rumah. Jadi protapnya gitu. Berkebun di 4 musim itu tidak susah-susah amat. Tapi kalau dengan kita niat semangat atau kita ada niat, itu insya Allah akan bisa semuanya melakukannya. 1, ruas 2 dan ruas 3 ya. Dan ini semua sudah selesai ya. Sudah selesai, nanti sepanjang pinggir-pinggir ini ada bunga-bunganya. Pengecualian itu tengah-tengah, itu galengan, itu belum rapih ya. Ya tapi itu kita step by step, biarin aja kotoran, kita rapikan yang ini dulu ya. Dan yang belakang belum saya kerjakan sama sekali ya kan. Ini yang belakang ya, ini belum saya kerjakan. Nah seperti ini kan, ini kan ada rumput nih, ini kita harus gali, kita angkat ya, kita angkat harus sampai akar-akarnya ya kan. Kita ambil sampai akar-akarnya, kita bisa pakai sekop ya, sekop kecil ya. Kalau pakai tangan nih kayak gini kan susah kan. Jadi pakai sekop, kita angkat tuh, ada akarnya kan, kita buang lah gitu di pinggir-pinggirnya ya. Nah nanti setelah kita angkat baru kita gali ya kan, kita gemburkan. Jadi mungkin teman-teman juga ada pertanyaan ya kemarin ya, apakah tanah ini sudah subur? Nah sebetulnya awal-awal saya bilang ini saya berkebun sudah 12 tahun ya, awal-awal nggak subur, tapi sekarang otomatis tanah ini menjadi subur ya kan, karena sudah saya kasih pupuk dari tahun ke tahun kan, dalamnya ini saya kasih pupuk, terus setiap tahun juga saya angkat kan, saya gali-gali, otomatis sekeliling itu kan pupuknya bercampur dengan tanah-tanah. Tapi nanti saya nanam akan saya kasih lagi pupuk lagi. Pupuknya nggak saya taruh semuanya ya. Setiap lubang aja, lubang yang saya tanamin itu dalamnya itu saya kasih pupuk. Sebelahnya nggak kasih, dalamnya yang saya mau tanam saya kasih pupuk lagi. Jadi setiap yang saya kasih tanaman, bawahnya saya kasih pupuk. Saya juga akan bicara tanah ya. Tanah di kebun ini tiap tahun itu tanahnya itu nggak pernah nambah, tapi selalu menyusut, atau kalau bahasa Jawanya itu ngempes tuh turun terus ya. Dan salah satu cara saya tambah tanah itu biasanya saya itu minta itu di Pemda. Kalau di Philadelphia ini kan ada Departemen Recycle Park ya, jadi yang menangani masalah taman-taman dan daun-daun yang sudah tidak kepake itu biasa diolah, dan juga batang-batang dipotong-potong itu langsung dihancurkan. Nah kalau dihancurkan itu kan jadi tanah, diolah jadi kompos, dan kami meminta, dan itu gratis. Tapi ada takarannya ya kan, ada takarannya berapa kubik lah kita minta gitu. Dan ada juga, kita juga bisa dikasih donasi sama orang Amerika. Biasanya kalau pada saat musim spring itu masyarakat Amerika tuh berbondong-bondong, dia itu beli tanah ya, kadang-kadang berlebihan, banyakan berlebihan, terus biasanya diumumkan dari kasih, dan saya biasanya ngambil. Dan tanah saya ini yang di sebelah sana itu udah cukup, sebelah sini sudah cukup, yang tengah itu ngempes turun, mau nggak mau saya ngambil tanah. Dan ini adalah tanah gratis ya, yang tahun lalu saya ambil dan saya tampung di sini ya, walaupun nggak banyak ya, tapi nanti saya akan cari lagi ya kan, kita kasih lagi. Saya beli tanah itu berkubik-kubik tuh nggak akan cukup. Yang ada apa? Rugi, karena satu tanah yang ukuran ini seperti ini ya. Nih. Ada salah satu orang Amerika yang tahun lalu nggak kepake, diumumkan, ditaruh di pinggir jalan, saya ngambil. Ini seberat 56 lb, ya kan? Beratnya mungkin sekitar 25 kilo ya. Itu kurang lebih sekitar
$13 ya kan. Padahal satu kayak gini itu kalau tak pakai di sini itu aduh nggak ada apa-apanya, kurang banget ya. Makanya saya cari alternatif yang banyak donasi atau ngambil dari tanah pemerintah. Selamat pagi sahabat-sahabat diaspora di mana saja berada. Hari ini adalah hari yang cerah, pagi hari. Bangun pagi langsung ke kebun, wow. Keluar-keluar ternyata berkabut, udaranya agak dingin. Saya pakai kopi atau apa namanya, mantap lupa saya. Jadi saya sekarang mau berkebun dulu dan saya akan melihat kerjaan saya. Sekarang tanggal 17 Maret. Suasana pagi ini udara seperti di puncak ya. Dimana di depan kami ini banyak kabut ya. Ini kabutnya ini jarang-jarang ada. Dan sekarang saya mau menengok kebun Haikal Garden. Nah, ini yang sudah selesai saya kerjakan. Manfaat berkebun tuh juga banyak sekali ya. Selain menyehatkan badan terutama ya, dan menyehatkan pikiran dan juga melatih kesabaran. Karena kalau berkebun itu kalau kita nggak sabar-sabar ya akhirnya malas-malas gitu ya. Padahal kalau sudah ada hasilnya, wow, luar biasa. Itu yang kita tunggu-tunggu ya. Perjalanan berkebun itu dari awalnya itu kita bisa tahu perjalanannya. Ada yang bilang, aduh, berkebun tuh kotor, berkebun itu capek, ya kan, dan lain-lain. Sebetulnya tidak. Berkebun itu malah bisa kita menjaga kebersihan. Contohnya apa? Saya berkebun ini apa? Pengen bersih. Karena apa? Kalau kita berkebun bersih, satu, dilihat, dipandang sangat enak sekali, ya kan. Terus keduanya apa lagi? Kalau orang menikmati berkebun, ya kan, bukan pekarangannya, ya kan, bagaimana lingkungannya, ya kan. Kalau lingkungan bersih, itu kan enak kita lihat kan, nyaman, ya kan. Kita mau metik nyaman, kita mau panen juga nyaman. Tapi kalau kotor, sumpek, aduh, pikiran juga ruwet, ya kan. Jadi sekarang siapa yang mau berkebun, ya kan? Walaupun kita nggak punya tanah luas atau kita nggak punya pekarangan, bisa, ya kan. Kita pakai pot, apalagi sekarang udah ada hidroponik kan ya. Nah, pakai pot aja juga itu adalah suatu keindahan kan. Bagaimana menata pot, bagaimana bisa memberikan suasana pot itu supaya dilihat orang tuh indah. Itu kan juga ada teknik-tekniknya kan. Nah, ayo, mari kita berkebun. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang telah menonton video dari channel Saraseville Official. Semoga bermanfaat. Salam dari Pak Tani Philadelphia, praktisi pertanian di Amerika Serikat.